Mereka yang ingin tahu mengapa minyak sawit bisa ditemukan dalam begitu banyak produk harus menengok lagi situasi di tahun 1990-an. Industri bahan pangan ketika itu mengalami kehebohan, yaitu saat penelitian mengungkap bahaya dari apa yang disebut lemak trans. Mengkonsumsi lemak trans memicu peningkatan kolesterol buruk dan mengurangi yang baik, dan itu menyebabkan risiko serangan jantung bertambah. Sebagian besar minyak nabati mengandung lemak tak jenuh, tapi lemak ini tidak stabil dan cair, sehingga tidak ideal untuk bahan pangan seperti margarin. Untuk membuat lemak ini bisa dicampur dengan banyak unsur lain, lemak harus dibuat jenuh. Tapi oleh sebab itu terbentuk lemak trans yang berbahaya. Ini jenis lemak yang tidak mudah diurai di dalam tubuh. Disinilah minyak sawit berperan. One of the real advantages of palm oil is Salah satu its keuntungan highly minyak sawit saturated adalah fat. And kadar what that lemak jenuhnya means tinggi, is that sehingga stabil dan it's tidak very mudah stable, tengik. so it doesn't go rancid very easily. Minyak sawit diperoleh dari buah pohon ini, kelapa sawit. Minyak diperoleh baik dari daging maupun bijinya. Kelapa sawit adalah alternatif yang sehat karena kekentalan tinggi dan bisa digunakan dalam berbagai bahan pangan yang tahan lama, berbeda dengan lemak trans yang tidak sehat. And that can't Minyak really lain be tidak bisa replicated seperti with itu. any other oil. 68% minyak sawit digunakan untuk bahan pangan, 27% untuk kosmetik, sabun, dan produk industri lainnya, dan 5% untuk bahan bakar organik. Karena serbaguna, permintaan atas minyak sawit meningkat drastis sejak 1990, tepatnya naik hampir 7 kali lipat. Di awalnya tanaman ini berasal dari Afrika Barat. Sekarang 85% minyak sawit yang diproduksi di dunia berasal dari Indonesia dan Malaysia. Menurut Departemen Perdagangan, minyak sawit sudah menyelamatkan jutaan orang dari kemiskinan. Di Malaysia lain lagi. Kelapa sawit bagian kebudayaan dan identitas kami. Gambarnya bisa dilihat pada uang kertas Rp50. Walaupun tanaman ini punya banyak kelebihan, ada kelemahannya juga, yaitu hanya bisa tumbuh di daerah tropis di mana hutan tropis berlokasi. Dan kehausan manusia akan minyak sawit ikut mendorong pembalakan hutan tropis. Dalam satu dasawarsa saja, area hutan di kawasan seluas lebih dari 2 hektar sudah hilang. Perusakan hutan tropis ikut jadi pendorong penggusuran masyarakat adat. Aktivis hak asasi manusia juga mengkritik eksploitasi pekerja di perkebunan kelapa sawit. Perusakan menghancurkan ruang hidup dan mengancam ratusan spesies, mulai dari harimau Sumatera dan orangutan, salah satu spesies hewan yang paling mirip manusia. Tapi masalahnya tidak hanya terbatas pada hutan tropis, juga kawasan lahan gambut terancam. Jika lahan basah dengan kekayaan ekologis ini dikeringkan untuk ditanami kelapa sawit, kebakaran mudah tersulut dan asapnya mencemari udara di area yang sangat luas. Akibat pembalakan hutan, kemampuan hutan dan tanah untuk menyimpan karbon dioksida musnah bersama hutan. Sebagian besar penebangan hutan untuk dijadikan area perkebunan kelapa sawit terjadi di kawasan gambut, dan kawasan itu adalah ekosistem unik dan kaya CO2. Karena efeknya yang merugikan, banyak orang menolak sepenuhnya produksi minyak sawit. Tapi masalahnya tidak semudah itu. Karena kelapa sawit memberikan hasil melimpah. Setiap meter persegi perkebunan kelapa sawit menghasilkan minyak sebanyak ini. Di lahan dengan luas sama, minyak kelapa yang dihasilkan hanya sebanyak ini, dan ini minyak kedelai. Untuk menggantikan minyak sawit dengan minyak lain, kita perlu lahan perkebunan jauh lebih luas lagi. Karena hasilnya banyak, minyak sawit juga kerap jadi minyak nabati paling murah di pasar. Karena minyak sawit adalah tanaman paling efisien, kebutuhan akan minyak sawit masih akan berlipat ganda hingga 2050. Salah satu cara menghilangkan kehausan akan minyak sawit adalah meningkatkan produktivitasnya. Studi menunjukkan produksi minyak sawit Indonesia bisa ditingkatkan 60% lewat praktek pertanian yang lebih baik. Misalnya lewat penggunaan pupuk yang lebih efektif. Kemungkinan lainnya adalah menutupi lahan dengan daun-daun untuk memperlambat penguapan dan melindungi tanah dari erosi yang ditimbulkan hujan lebat. Jenis kelapa sawit yang lebih unggul juga bisa jadi opsinya, yaitu lewat pengembangbiakan selektif atau teknik gen. Misalnya kelapa sawit kerdil.
Pohonnya lebih pendek sehingga lebih mudah dipanen. Di lain pihak, di lahan sempit bisa ditanam lebih banyak pohon. Tapi intensifikasi perluasan lahan perkebunan juga merugikan lingkungan hidup. Tapi itu opsi lebih baik dibanding menebang hutan tropis. Tapi walaupun pembalakan hutan dihentikan dan produktivitas ditingkatkan, kemungkinan permintaan tetap akan jauh lebih besar dari yang dihasilkan dari perkebunan. Tapi bagaimana dengan ide ini, menciptakan minyak sawit tanpa pohon kelapa sawit? So that's a yeast which can make a Ada little ragi yang oil bisa drop membuat inside setetes the kecil cell. minyak. Now, the real Keuntungannya, kita advantage bisa of this menggantikan is minyak we can sawit. replace Kita palm bisa oil menciptakan and minyak yang produce an sama oil that's persis. exactly the same. Dari segi harga, minyak ini tidak akan pernah bisa bersaing dengan minyak organik. Tapi ahli biokimia itu berharap minyak dari ragi bisa berperan besar di masa depan, walaupun mungkin masih beberapa dekade lagi. Pada dasarnya, dalam masalah minyak sawit yang mencakup banyak hal, intinya bukan minyak itu sendiri yang punya ciri khas fisik mengagumkan. Ini juga bukan masalah pohon kelapa sawitnya yang menghasilkan jauh lebih banyak minyak dibanding tanaman lainnya, melainkan ini masalah bagaimana kita memproduksi minyak sawit. Ada banyak cara untuk melakukan perbaikan, misalnya lewat produksi lebih banyak minyak dari perkebunan yang sudah ada, atau lewat produksi minyak tambahan dengan teknik yang sama sekali baru. Tapi langkah-langkah ini bisa menyebabkan harga lebih tinggi yang harus dibayar konsumen. Namun mengingat dampaknya yang lebih besar bagi planet kita, harga itu sama sekali tidak tinggi.